Ketika Honda gabungkan antara Beat sama Vario, begini jadinya elit tapi sulit masuk Indonesia. Ciao, bentornato nel canale otomotif Centeris. Hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin ya geng. Geng, kalian pernah kepikiran nggak geng kalau Honda itu membuat kombinasi antara Honda Beat sama Honda Vario? Kira-kira bakal seperti apa ya geng ya tampilannya? Tapi di motor ini juga ada sedikit sentuhan ataupun ya bagian-bagian yang rada-rada mirip lah sama si Suzuki Avenis. Dan kayak gimana tampilannya? Yuk kita bahas soal Honda Elite 125, salah satu skutik entry level yang paling laris di Brasil ya, ibaratnya kayak Honda Beat lah kalau di Indonesia geng. Dan untuk Honda Elite 125 ini bisa dikatakan seperti yang aku bilang tadi ya guys ya, mereka itu menjadi salah satu skutik paling laris di sepanjang tahun 2021 di Brasil sana guys. Karena menurut data mereka itu mampu menjual sekitar 14.837 unit per September tahun 2021. Untuk tampilannya kayak gini guys. Untuk area depan mirip sama itu ya guys ya. Kombinasi antara Honda Beat sama Vario. Dan untuk lampunya kayak gini geng, cakep sih sebenarnya sih ya, tapi ya itu mengingatkan kita untuk perlampuan depannya kombinasi antara Beat ini sama Vario 125 begitu ya guys ya. Untuk perlampuannya udah full LED geng. Dan untuk sisi-sisi lain ya bisa dibilang ini emang kombinasi banget geng antara Honda Vario sama Honda Beat yang tipe terbaru ini ya guys ya. Nih untuk di area batok kepalanya kayak gini. Sebenarnya tampilannya sih sporty ya, ciri khas banget lah ya, ciri khas desain Honda yang sporty tapi nggak terlalu nyeleneh, bisa dibilang sporty dengan pakem-pakem dari Honda ya guys ya, yang nggak terlalu ekstrim begitu. Bertumpuk ya guys ya, ada warna hitam, warna biru glossy begitu geng. Dan untuk dari samping kayak gini geng, mirip banget sama Honda Vario ya guys ya untuk area perlampuan depan. Tapi yang sedikit membedakan di sini Honda menggunakan lampu sen untuk di area tebeng geng. Kayaknya jarang banget ya gini. Maksudnya di tebeng di area bawah begitu geng. Kalau ini sih lebih mirip sama Mio Soul ataupun NMAX begitu ya guys ya. Karena seringnya Honda itu meletakkan lampu sennya itu di area atas sih kalau seingatku. Dan untuk bodi, untuk area bodi, desain bodi nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, bisa dibilang ini cukup sedang ya guys ya, dengan minim banget geng. Apa itu namanya strippingnya geng, karena kita akan menemukan cuma tulisan Elite di area bodi belakang, warnanya itu abu-abu dan tulisan 125 di bawahnya cukup kecil ya guys ya, warnanya putih. Dan ada stripping Honda bertuliskan Honda di area bawah pijakan kaki geng. Dan kalau kita perhatikan lagi ternyata emang nggak ada footstepnya ya guys ya. Footstepnya mirip-mirip sama Beat, Karbu ataupun Mio begitu geng. Jadi bertumpuk. Mio malah masih ada geng, ini nggak ada geng. Jadi untuk footstep boncengersnya bergabung ya guys ya, menggabung di area body begitu geng. Dan untuk tampilan dari kokpitnya kayak gini geng. Kombinasi warnanya sih sebenarnya cakep ya guys ya, warna biru dikombinasiin sama warna silver begitu. Ya cukup masuk geng. Dan untuk area kokpit di sini kita akan menemukan sebuah tampilan kokpit yang enak dipandang dengan bentuk-bentuknya ini, dengan apa namanya sampai kecil-kecil bertumpuk-tumpuk begitu ya guys ya. Dan untuk area bodinya kayak gini. Untuk lampu stop lampnya kayak gini geng. Sedikit mirip sama Jupiter Z Robot kali ya guys ya bentuknya. Untuk lampu utamanya itu di tengah dan diapit lampu sennya di area samping-sampingnya, kedua sampingnya geng. Di bawahnya juga ada mata kucing, lampu penerangan untuk plat nomor dengan sedikit tulisan Honda kecil warna putih begitu geng. Untuk spakbornya juga cukup gede kayaknya ya guys ya. Yuk sekarang kita menuju ke area bodi sebelah kiri geng. Sama ya guys ya, untuk bodi sebelah kanan kiri cuma bertuliskan Elite gitu doang. Dan untuk handlebarnya warna chrome, warna silver itu ya guys ya. Dan ini dia geng untuk tampilan dari Honda Elite 125. Untuk lebih jelasnya kita lihat yang warna merah. Jadi sebenarnya ada beberapa warna ya guys ya, warna biru, merah, putih sama apa hitam kalau nggak salah deh.
Dan untuk area joknya, ciri khas Honda banget, joknya itu tebal, bentukannya tebal, ada sedikit jahitan-jahitan warna merah menambah kesan cakep banget. Ada tulisan PGM FI warna putih dengan sedikit warna merah untuk penyegarnya. Dan untuk knalpotnya, jadi untuk knalpotnya semakin kesini itu bentuknya semakin kayak lebih gede-gede begitu ya guys ya, dengan cover dari plastik warna hitam dengan kenjangan 2 baut. Dan untuk bentuk dari covernya sendiri nggak terlalu polos ya, ada tekstur-tekstur garis-garis begitu ya, menyelang-menyelang. Ih cakep ini, jujur cakep banget deh. Dan untuk plastiknya pun nggak plastik hitam yang polosan begitu ya guys ya. Ya ada plastik hitam polosan, tapi kalau kalian lebih cermat ada tekstur bergaris-garis begitu ya guys ya. Jadi enggak warna hitam yang warna hitam plastik biasa. Ada juga warna hitam glossy-nya sih guys, tapi nanti di bawah kita lihat bareng-bareng guys. Dan untuk end cap mufflernya ini cakep banget karena di clear sama warna chrome ya guys ya. Entah kenapa kalau lihat motor ada kombinasi warna-warna chrome itu cakep banget. Jadi end cap mufflernya juga dibuat sedemikian rupa, bentuknya hampir mirip kayak huruf D 3D begitu ya guys ya. Dengan lubang omongannya itu kayak dicengkram gitu sama end cap mufflernya gitu kan. Ih, cakep. Dan untuk area kokpit ataupun speedometernya udah full digital ya guys ya, bentuknya itu bundar di tengah dengan diapit indikator-indikator di sebelah kanan dan kirinya. Dan untuk di sebelah kiri ada tulisan PGM FI dengan indikator engine check itu ya guys. Di bawahnya ada emblem Honda sayap mengkepak begitu geng. Dan untuk yang mirip banget ini, ciri khas banget dari Vario ya ini geng, kita akan menemukan dashboard kanan kiri enggak tertutup alias terbuka, terekspos begitu. Dan bentuknya ini emang Vario banget sih. Kita akan inget banget kalau ini itu emang desain khas dari Vario ya guys ya. Dan ada cantolan karena ya emang menunjang karena ini motor matic ya guys ya. Tapi untuk fiturnya mungkin kalian akan sedikit kecewa geng, karena fiturnya nggak terlalu banyak. Di Brasil pun ini cuma disediakan fitur yang CBS aja geng, nggak ada ABS ataupun apapun gitu ya guys ya. Dan nggak ada USB charge, nggak ada tombol untuk itu geng, anti mundur itu apa, tombol di rem itulah namanya, kalian tahu sendiri. Dan untuk joknya nggak terlalu panjang ya guys ya, mengikuti bentuk dari bodinya juga yang nggak terlalu panjang itu. Dan kita akan ke area mesin, totali warna hitam, filter udaranya gede ya guys ya, bentuknya juga cukup unik dan nggak ada engkol. Karena apa ya kalian tahu, karena untuk menghemat biaya. Enggak deh, untuk estetik aja geng, jadi biar lebih rapi, lebih minimalis, lebih cakep begitu ya guys ya. Tuh kan nggak ada footstepnya geng, maksudnya nggak ada footstep yang dari besi ataupun aluminium begitu, udah menyatu sama bodinya, jadi agak mengembang ya guys ya bodi bagian boncengernya itu. Dan untuk kaki-kaki bagian depan masih menggunakan teleskopik, tabungnya warna hitam, ada kayak glitter-glitternya gitu ya guys ya, cakep. Untuk pengereman udah cakram dengan kalipernya itu dari Nissin warna silver, 2 piston. Dan untuk cakramnya bundar begitu ya guys ya. Untuk velgnya ataupun kaki-kaki, ban depan itu 90/90, ringnya itu 12 geng, yang belakang itu 100/90, ringnya itu 10. Kalau kalian inget ya geng, ini ya kalau velg-velg begini mirip sama Avenis ya guys ya, cuma bedanya Avenis itu tangki untuk masukin BBM-nya di area buritan belakang. Dan untuk harga geng di kisaran 26 jutaan, ya lebih mahal dari Vario ternyata ya guys ya. Untuk fiturnya pun minim-minim banget geng, cuma 1 silinder 124 cc 4 tak PGM FI, pendingin udara SOHC, BBM-nya itu 6,4 liter, dayanya di 9,3, torsinya di 10,29 Nm. Kalau kalian gimana geng kalau motor ini masuk Indonesia? Kayaknya cukup sulit mungkin ya guys ya, mengingat velgnya cukup nggak